Coba Anda bayangkan skenario ini sebentar. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, narasi seorang Presiden Amerika Serikat itu berubah drastis. Sangat drastis ya, berbalik 180 derajat. Betul, dari yang awalnya mengancam pemusnahan total, tiba-tiba di malam harinya dia malah menyerah dan menerima 10 tuntutan musuhnya. Maksud saya, bagaimana bisa negara adidaya dengan militer terkuat di dunia yang anggarannya triliunan dolar itu bisa secara efektif kalah tanpa satupun armada utamanya hancur di laut lepas? Nah, itu dia teka-tekinya. Dan itu yang akan jadi fokus kita hari ini. Tepat. Jadi hari ini kita akan membedah tumpukan materi analisis yang sangat mendetail dari pakar hubungan internasional John Mearsheimer. Kita akan mengeksplorasi sebuah simulasi perang dahsyat antara Amerika Serikat dan Iran, serta bagaimana rentetan peristiwa ini benar-benar mendefinisikan ulang peta kekuatan global. Inti dari analisis Mearsheimer ini sebenarnya adalah konsep kerentanan struktural. Kita tidak sedang membicarakan kekalahan ala Perang Dunia Kedua, di mana sebuah negara diinvasi atau tentaranya disapu bersih. Bukan invasi fisik ya? Bukan. Kita sedang melihat bagaimana sebuah imperium modern itu bisa lumpuh total karena urat nadi logistik dan ekonominya dicekik. Ini benar-benar mengubah cara kita memahami kekuatan material versus kemampuan nyata untuk memproyeksikan kekuatan di lapangan. Oke, tapi sebelum kita membedah anatomi keruntuhan ini lebih jauh, saya harus menegaskan satu hal penting ke Anda yang sedang mendengarkan. Karena materi dari Mearsheimer ini memuat komentar politik yang sangat tajam, terutama terkait kepemimpinan di Washington dan Tel Aviv, sesi bedah materi kita hari ini bersikap sepenuhnya netral. Sangat krusial untuk dicatat itu. Mendukung atau menolak pandangan sayap kiri maupun kanan. Fokus kita murni membedah argumen, data faktual, dan kalkulasi strateginya saja. Ibaratnya nih, kita lagi membedah rekaman pertandingan catur paling rumit di dunia, di mana papan caturnya sendiri sedang terbakar, dan sang juara dunia baru sadar dia nggak bisa menang. Analogi yang pas sekali. Dan untuk memahami permainan catur ini, dalam studi hubungan internasional yang serius, moralitas itu seringkali harus dikesampingkan dulu demi melihat logika murni dari sebuah pertahanan hidup bernegara. Logika murni. Dan logika ini yang membawa kita ke anomali tanggal 6 April kan? Tanggal 6 April ini titik kritisnya. Narasinya berbalik cepat sekali sampai bikin pusing. Benar, itu hari Senin yang sangat menentukan. Ya, di pagi hari Presiden AS mengeluarkan cuitan yang pada dasarnya itu ancaman eksistensial. Dia mengancam akan menghancurkan peradaban Iran sepenuhnya. Sebuah taktik intimidasi lah ya. Diplomasi koersif tingkat tinggi. Betul, tapi di malam harinya, tanpa ada pertempuran besar apapun di siang harinya, tiba-tiba Presiden setuju untuk bernegosiasi berdasarkan 10 poin tuntutan dari Iran. Maksud saya ini ibarat petinju yang teriak-teriak bakal menghancurkan lawannya di ronde pertama. Tapi di ronde kedua tiba-tiba nyerahin sabuk juara dan minta jeda, ya kan? Nah, iya. Apa sih yang sebenarnya memicu kepanikan luar biasa ini cuma dalam belasan jam? Kontradiksi itu sebenarnya cuma manifestasi dari keputusasaan. Ancaman di pagi hari itu bukan proyeksi kekuatan nyata, tapi lebih ke insting panik dari administrasi yang sadar kalau semua opsi eskalasi militer mereka sudah buntu. Buntu total. Buntu total, setiap langkah untuk meningkatkan serangan justru bakal menghancurkan posisi AS sendiri. Perlu diingat, AS masuk ke konflik ini dengan 4 tuntutan maksimalis. Apa saja tuh tuntutannya? Pergantian rezim di Teheran, penghentian total pengayaan nuklir, eliminasi semua rudal balistik jarak jauh, dan penghentian dukungan untuk kelompok proksi kayak Houthi, Hizbullah, dan Hamas. Dan dengan mereka setuju negosiasi pakai 10 poin dari Iran di malam harinya, artinya dari 4 tuntutan AS itu? Nggak ada satupun yang tercapai, 0 besar. Kesepakatan 6 April itu, pada dasarnya, adalah pengakuan kekalahan. AS terpaksa menelan syarat yang didiktekan sepenuhnya oleh Teheran. Wow, mesin perang terbesar dalam sejarah tunduk secepat itu. Kenapa bisa? Jawabannya bukan di jumlah jet tempur, tapi di ancaman ekonomi. Ancaman kehancuran ekonomi global yang absolut. Nah, soal ancaman ekonomi ini, saya mau pastikan kita satu halaman dulu. Kadang kalau dengar ancaman ekonomi, kita kan mikirnya cuman inflasi naik dikit atau saham anjlok dentar. Tapi yang digambarkan Mearsheimer ini jauh lebih gelap kan? Jauh. Skalanya itu depresi global
yang bisa lebih parah dari era 1920-an. Bayangkan pasokan minyak, gas cair, dan rantai logistik vital dunia tercekik secara instan. Tercekik instan? Iya, dan negara-negara besar lain kan nggak akan diam saja. Tiongkok dan Rusia, yang dibantu sama saluran diplomasi unik dari Pakistan, mereka menekan semua pihak secara ekstrim. Moskow dan Beijing sadar betul kalau Selat Hormuz dan Laut Merah ditutup, yang hancur bukan cuma Amerika. Tapi industri di Asia Timur, Eropa, semuanya kena. Betul sekali. Mereka semua menekan untuk segera menyudahi perang ini demi menyelamatkan perut dunia. Tapi, tunggu dulu. Saya agak susah menerima ini kalau cuma lihat angka. Anggaran militer AS itu triliunan dolar, angkatan laut mereka di mana-mana, senjata nuklir lengkap. Masa hilangnya pangkalan atau tertutupnya selat langsung dianggap kekalahan bersejarah? Secara materi kan militer AS masih utuh. Nah, ini paradoks peperangan modern yang ditekankan Mearsheimer. Ada jurang yang sangat lebar antara memiliki kekuatan material dan kemampuan memproyeksikan kekuatan tersebut. Memproyeksikan kekuatan maksudnya bagaimana? Gini, sejak 28 Februari, 13 pangkalan militer AS di wilayah Teluk itu hancur atau rusak parah. 13 pangkalan hancur. Ya, kok bisa militer tercanggih kebobolan? Karena pangkalan itu infrastruktur statis. Di era perang asimetris, pangkalan miliaran dolar itu kewalahan menghadapi ratusan drone murah dan rudal presisi yang diluncurkan barengan. Belum lagi, Mearsheimer mencatat, AS kehilangan pesawat dalam satu misi penyelamatan lebih banyak dibanding hari manapun sejak Perang Vietnam. Astaga. Jadi ibaratnya otot Anda tuh besar banget, tapi Anda diikat di ruangan sempit. Nggak bisa gerak, otot besar nggak ada gunanya kalau lagi dikurung. Analogi yang sangat presisi. Saat AS kehilangan 13 pangkalan itu, mereka kehilangan pijakan operasional, nggak bisa nerbangin jet, nggak bisa perbaiki kapal. Negara-negara di Teluk juga nggak mau lagi ngasih izin perbaikan pangkalan karena mereka lihat payung keamanan AS ternyata bisa jebol. Dan ujung-ujungnya Iran dan Houthi menguasai penuh urat nadi logistik global. Mereka menyandera oksigen ekonomi dunia. Betul. Dan cengkeraman logistik ini menjebak para politisi di Washington. Eskalasi militer buntu, jadi mereka terpaksa rombak tim negosiator secara drastis. Jared Kushner dan Steve Witkoff disingkirkan karena dinilai nggak kompeten nanganin krisis struktural sebesar ini. Terus diganti siapa? J.D. Vance. Tiba-tiba beban menyelamatkan dunia ini jatuh ke pundak Vance. Wah, ini dilema besar nih. Tugas Vance kan pasti menyelamatkan ekonomi dan buka Selat Hormuz ya. Iya, tapi ini jebakan politik yang mematikan. Satu-satunya cara buka Selat Hormuz adalah tanda tangan kesepakatan damai yang pada dasarnya meratifikasi kemenangan Iran. Jadi J.D. Vance ini kayak CEO baru yang dipanggil buat nyelamatin perusahaan yang lagi bangkrut. Tapi ironisnya, kalau dia berhasil menyelamatkan perusahaan lewat restrukturisasi yang pahit, dia malah bakal dipecat sama pemegang sahamnya sendiri. Benar gitu? Tepat sekali. Di Washington, pemegang sahamnya ini adalah faksi neokonservatif. Bagi mereka, negosiasi sama Iran itu bukan cuma kalah, tapi pengkhianatan terhadap posisi AS sebagai penguasa tunggal dunia. Ego mereka lebih besar dari akal sehat. Benar. Jadi Vance di posisi mustahil. Menyelamatkan dunia berarti dia harus siap bunuh diri politik di dalam negerinya sendiri. Dia bakal dicap sebagai orang yang menyerahkan Timur Tengah ke musuh. Gila ya, Vance terjebak ngurusin bencana yang bukan salah dia. Tapi, ngomong-ngomong, gimana dengan aktor yang memicu ini dari awal? Karena yang ngedorong perang tanggal 28 Februari ini kan sebenarnya malah menghadapi mimpi buruk yang lebih nyata. Kita bicara soal Israel nih. Ya, Mearsheimer sangat tajam soal ini. Dia bilang keputusan AS menyerang Iran pada 28 Februari itu murni dorongan dari pemimpin Israel. Dan itu adalah kesalahan kebijakan luar negeri terburuk dalam sejarah AS. Tunggu, lebih buruk dari invasi Irak tahun 2003? Jauh lebih buruk. Invasi Irak itu mahal dan merusak reputasi. Tapi Saddam Hussein waktu itu nggak bisa mencekik ekonomi global. Kalau Iran beda. Intelijen AS, CIA, Deep State, itu awalnya sangat skeptis dan enggan menyerang Iran karena tahu persis kerentanan di Selat Hormuz. Terus kenapa peringatan intelijen itu bisa diabaikan? Karena lobi dan dorongan kuat dari Perdana Menteri Netanyahu dan Kepala Mossad. Mereka meyakinkan Washington kalau serangan ini bakal cepat dan presisi, mengandalkan ilusi keunggulan teknologi. Tapi realitanya sekarang, Israel di posisi yang super rapuh. Rapuh bagaimana?
Di Gaza, mereka gagal mencapai tujuan strategis. Terus di utara, mereka kewalahan secara logistik ngadepin Hizbullah di Lebanon. Senjata konvensional mereka terbukti nggak bisa menghentikan proksi Iran. Nah, ini membawa kita ke bagian analisis Mearsheimer yang patang bikin merinding. Buat Anda yang menyimak, ini mungkin terdengar kayak plot film fiksi ilmiah ya. Tapi karena senjata konvensional terbukti gagal, para elit Israel kemungkinan besar mulai serius mempertimbangkan opsi nuklir. Sangat mungkin. Maksud saya, kalau kita duduk nyaman di sini, kita pasti mikir, wah ini gila. Tapi dari kacamata mereka yang merasa ini ancaman eksistensial, seberapa tipis sih batas antara retorika politik buat ngegertak sama peluncuran rudal nuklir yang beneran? Batasnya jadi sangat tipis begitu suatu negara merasa keberlanjutan hidup mereka di ujung tanduk. Buat AS atau Eropa, Iran itu gangguan ekonomi. Tapi buat Israel, dikelilingi rudal presisi yang nggak bisa ditahan sama Iron Dome, itu ancaman pemusnahan. Ancaman eksistensial mutlak. Betul. Saat doktrin militer konvensional hancur, senjata nuklir itu berubah statusnya. Dari yang tadinya tabu, menjadi opsi taktis terakhir untuk bertahan hidup. Menekan tombol nuklir dianggap cara mereset papan catur yang udah hancur. Tapi, mari kita tarik mundur sedikit lensa kita. Karena gelombang kejut gempa geopolitik ini ternyata langsung menghantam Eropa dan mengorbankan Ukraina, kan? Oh jelas, dinamika aliansi kalau habis kalah itu gampang diprediksi. Administrasi AS kan nggak mungkin menyalahkan diri mereka sendiri atas kegagalan strategi ini. Dan secara politik juga nggak mungkin menjadikan Israel kambing hitam secara terang-terangan. Tepat, jadi otomatis mereka mencari rantai terlemah. Eropa jadi sasaran empuk. Narasi Washington nanti begini. Kita gagal nembus Selat Hormuz karena sekutu Eropa menolak ngirim armada laut buat bantu kita. Oh wow, jadi Eropa dituduh cuma mau berlindung di bawah AS tapi nggak mau keluar modal waktu krisis. Persis seperti itu. Dan efeknya langsung merembet ke Ukraina. Ini nih yang ironis banget, kegagalan menembus blokade laut di Selat Hormuz secara langsung meruntuhkan pertahanan darat di Donbas, Ukraina. Bisa dijelaskan jalurnya? Gini, setiap hari di Timur Tengah, AS terpaksa nembakin rudal pencegat canggih yang mahal banget cuma buat jatuhin drone murah. Persediaan senjata AS terkuras habis. Jadi nggak ada sisa peluru artileri atau rudal buat dikirim ke Ukraina? Betul. Dan pukulan mautnya ada di ekonomi. Energi dari Timur Tengah macet. Harga energi global mau meledak. Satu-satunya penyelamat cuma minyak dan gas dari Rusia. Jadi AS dan sekutu terpaksa melonggarkan sanksi ke Rusia diam-diam? Mau tidak mau. Biar minyak Rusia masuk pasar. Dan mencegah resesi. Karena tekanan ke Moskow berkurang, dan pasukan senjata dari AS ke Ukraina mandek, ya Ukraina ditinggalkan. Dan tragisnya, kekalahan Ukraina nanti bakal dibingkai Washington sebagai kelemahan Eropa sendiri. Hubungan lintas Atlantik hancur berantakan. Mearsheimer bahkan bilang NATO bakal jadi sekedar cangkang kosong atau cuma nama doang menjelang tahun 2029. Sangat masuk akal. Kerusakan strukturalnya terlalu parah. Kalau kita lihat semua keruntuhan ini, ya, ekonomi hancur, Ukraina dikorbankan, aliansi NATO retak, Anda yang mendengarkan pasti bertanya-tanya, apa para pemimpin dunia ini bertindak irasional atau gila? Kenapa pemimpin Eropa nggak putar balik aja sebelum semuanya runtuh? Nah, pertanyaan soal kewarasan ini yang paling menarik. Mearsheimer ngejawab ini lewat bukunya yang lain, How States Think. Dalam geopolitik, rasionalitas itu nggak ada hubungannya sama moralitas, hukum, atau bahkan kesuksesan. Tunggu, nggak ada hubungannya dengan kesuksesan? Nggak ada. Sebuah negara disebut bertindak rasional asalkan kebijakan mereka didasarkan pada plausible theory, atau teori yang masuk akal. Pokoknya kalau ada kerangka teori di baliknya, mau nanti hasilnya gagal total, mereka tetap dianggap rasional. Oh, ini konsep esensial nih. Bisa kasih contoh gimana tindakan yang kelihatannya gila ini dipandang rasional? Contoh pertama, invasi Rusia ke Ukraina. Kalau kita kesampingkan dulu moral dan hukum, tindakan Moskow itu rasional menurut teori realis. Karena invasi itu didasarkan pada teori bahwa ekspansi NATO ke perbatasan mereka adalah ancaman eksistensial. Sepanjang sejarah, teori ini konsisten dipakai negara besar manapun. Masuk akal secara teori pertahanan negara ya. Terus gimana sama Eropa? Banyak yang heran kenapa Eropa rela menghancurkan ekonomi dan industrinya sendiri demi nurut sama perintah Washington. Gila kan kelihatannya? Kelihatannya gila, tapi itu juga rasional berdasar teori American Pacifier atau dot penenang Amerika. Logika pemimpin di Eropa adalah,
ngurus keamanan secara independen itu terlalu mahal dan malah memicu perang di antara mereka sendiri. Jadi mereka mendelegasikan beban keamanannya ke Amerika. Betul. Mereka rela mengorbankan ekonomi demi memastikan militer AS tetap jadi payung pelindung absolut mereka di Eropa. Jadi mereka bukan bertindak gila, mereka cuma lagi ngikutin teori outsourcing keamanan yang udah mereka pakai selama puluhan tahun. Wah, ini benar-benar ngubah cara kita baca berita besok pagi ya. Maksud saya, pas kita lihat sebuah negara mengorbankan ekonominya atau masuk ke perang yang nggak bisa dimenangkan, mereka nggak lagi hilang akal. Mereka cuma lagi bertaruh pada teori yang ternyata salah atau udah kedaluarsa. Tepat. Pemimpin Eropa bertaruh pakai teori usang di saat dunia udah balik ke hukum rimba asimetris. Teori lama di mana satu negara bisa mendikte segalanya pakai ancaman militer konvensional, itu udah hancur berkeping-keping. Realitas perang asimetris ya. Ini membawa kita ke satu kesimpulan besar yang luar biasa. Kita baru saja membongkar anatomi kekalahan modern. Perang hari ini ternyata nggak lagi ditentukan sama siapa yang punya pesawat tempur terbanyak. Nggak lagi. Keunggulan material itu cuma ilusi kalau Anda nggak punya ruang gerak buat makainya. Betul, kehilangan 13 pangkalan dan kendali Selat Hormuz jadi buktinya. Kekuatan untuk memproyeksikan militer itu ternyata jauh lebih rapuh daripada militer fisik itu sendiri. Militer raksasa tanpa mobilitas logistik cuma jadi monumen besi mahal yang nunggu dihancurkan. Sangat rapuh ya. Mereka memenangkan perang dengan mencekik urat nadi lawan, bukan dengan adu tembak frontal. Ini nih, ini yang bikin saya ingat lagi sama analogi bank dan nasabah di awal tadi. Bankirnya punya brankas penuh emas dan pengawal bersenjata. Tapi kalau satu nasabah kecil di ujung jalan berhasil matiin gardu listrik sekota dan blokir jalan utama, semua emas dan senjata di bank itu nggak ada nilainya. Sang bankir tetap kalah telak. Realitas baru yang pahit buat negara-negara adidaya. Nah, melihat bagaimana aliansi sekuat NATO bisa retak berantakan cuma karena kepanikan suplai minyak, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Jika rudal miliaran dolar dan pangkalan militer raksasa terbukti nggak ada gunanya dalam hitungan minggu, dan kalau cekikan ekonomi terbukti jauh lebih mematikan dari serangan udara, apakah di dekade mendatang, dominasi global tidak lagi dimenangkan lewat medan pertempuran terbuka, melainkan lewat penguasaan absolut atas rute-rute logistik kecil di peta dunia? Sebuah pergeseran paradigma yang pasti akan menentukan nasib imperium-imperium besar abad ini. Teruslah pertanyakan narasi-narasi besar di sekitar Anda, dan jangan pernah kehilangan rasa ingin tahu. Terima kasih sudah ikut membedah anatomi dunia bersama kami, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.